warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam ke-23 ini, insyaallah mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufiknya agar kita bisa mengisi malam ke-23 ini dengan sebaik-baiknya, dengan ibadah tilawah kita, tahajud kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum singkat ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang permasalahan zakat. Zakat ini nggak bisa kita bahas juga di kultum, tapi saya hanya ingin outlook, artinya pandangan singkat tentang zakat, dan mudah-mudahan sharing saya bisa bermanfaat buat para jamaah sekalian dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat merupakan salah satu rukun dari Islam. Artinya ketika kita menolak kewajiban zakat itu, maka pada hakikatnya menolak Islam secara keseluruhan. Jadi zakat tidak bisa dipisahkan dari kewajiban-kewajiban lain atau rukun-rukun yang lain. Kemudian apa saja jenis zakat itu? Yang pertama tentu yang di bulan Ramadan ini adalah zakat fitrah. Zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa yang hidup. Setiap yang namanya manusia yang hidup itu wajib zakat fitrah. Dalam kondisi apa? Para ulama Imam Syafi'i mensyaratkan ada dua keadaan seorang itu wajib zakat, seorang jiwa itu wajib zakat kalau dia menemui dua waktu. Waktu yang pertama adalah akhir Ramadan, apakah tanggal 29 atau 30 tergantung akhir Ramadannya tanggal berapa. Dia menemui akhir Ramadan. Yang kedua, dia menemui awal Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Manakala dia menemui kedua hal tersebut, maka wajib atasnya zakat fitrah. Sehingga kalau ada seorang anak lahir setelah azan maghrib hari terakhir bulan Ramadan, apakah dia wajib dizakatnya apa enggak? Wajib. Wajib apa enggak? Wajib. Kalau dia sudah lahirnya sudah maghrib terakhir hari terakhir bulan Ramadan, kira-kira wajib apa enggak? Wajib. Wajib apa? Ya, kita lihat syaratnya. Yang pertama, dia harus menemui akhir bulan Ramadan. Kalau dia sudah di akhir bulan Ramadan, tanggal terakhir bulan Ramadan lewat maghrib, berarti sudah masuk satu Syawal. Syarat pertama tidak terpenuhi, maka dia tidak. Tapi kalau misalnya 5 menit sebelum azan maghrib di hari terakhir bulan Ramadan dia lahir, maka dia wajib zakat fitrah. Kemudian kalau orang meninggal sebelum hari misalnya hari terakhir Ramadan dia meninggal, apakah wajib zakat atau enggak? Wajib. Dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia menemui bulan Ramadan tapi tidak masuk ke Syawal. Dan ini kewajiban adalah setiap muslim, baik yang masih bayi maupun yang sudah kakek-kakek dan nenek. Jadi ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian yang menunaikan siapa? Yang menunaikan adalah orang yang menanggung nafkah. Jadi kalau kepala keluarga, Besarnya berapa?
Para ulama mengatakan bahwa besarnya adalah pembayaran zakat fitrah dengan menurut pendapat dari jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal, bahwa zakat fitrah itu ditunaikan dengan makanan pokok, tidak digantikan dengan uang atau yang serupa dengan uang. Yaitu berapa? Besarnya adalah 1 sok. Yang kalau di Indonesia itu 3,5 liter. 3,5 liter kalau dikonversi ke kilogram itu 2,8 kilo. Ya, atau kalau Ustaz Somad mendapatkan Ustaz Abdul Somad 3 kilo. Itu lebih aman. Ya, lebih aman. Karena apa? Karena itu semuanya konversi. Ya, konversi dari ukuran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa saja yang wajib zakat? Ya semua orang, walaupun dia miskin, kalau dia masih memiliki makanan untuk hari itu dan siang harinya, maka dia wajib untuk berzakat. Berzakat fitrah. Walaupun nantinya kemudian dia juga diberi zakat fitrah. Jadi saya nggak mampu. Ya, kalau dia masih punya makanan yang cukup untuk malam itu dan besok harinya, maka dia tetap punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua zakat mal. Ya, zakat mal terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Ya, emas itu syaratnya adalah dia mencapai nisab. Nisabnya emas itu berapa? 20 dinar. 1 dinar itu kalau nggak salah 4,3 gram emas. Sehingga kalau dikonversikan ke gram semua sekitar 86 gram emas. Kalau dirupiahkan sekitar 80 juta ya, sekitar 80 juta. Jadi emas dan perak. Siapa yang memiliki simpanan emas dan mencapai haul 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Kemudian apalagi? Kalau secara nasnya adalah emas dan perak saja, tetapi kemudian ulama mengembangkan bahwa uang pun termasuk di dalam kategori emas dan perak. Karena apa? Karena sifatnya yang persis, sifatnya yang hampir sama dengan emas dan perak. Sehingga orang yang memiliki tabungan di bank yang nilainya lebih dari 80 juta dan mencapai 1 tahun, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah 2,5%. Jadi syaratnya mencapai 86 juta atau nisabnya, ada haulnya 1 tahun. 1 tahun dari mana? Dihitung dari ketika dia mencapai 86. Misalnya mencapai 86 jutanya di bulan Maret 2020 kemarin. Ya, berarti Maret 2021 sudah 1 tahun. Ya, dan itu tidak berkurang. Ya, artinya tidak sampai ke bawah. Kalau sampai ke bawah misalnya punya duit 80 juta di bulan Maret atau April, di bulan Juli kemudian kepake untuk berobat atau untuk bayar SPP anaknya, sehingga saldonya misalnya tinggal 70 juta atau 60 juta, tidak nyampe nisab, ya maka itu dibatalkan kalau dia belum 1 tahun, sampai kemudian dia punya simpanan lagi sejumlah nisabnya dan berlaku haul. Itu adalah pendapat ulama. Walaupun ada pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa yang penting adalah dalam 1 tahun itu, walau di tengahnya misalnya berkurang, tetap dihitung dari awal. Ya, ketika dia boleh punya uang sejumlah nisab tersebut. Tadi yang dikatakan Allah Subhanahu
ditempati juga gitu ya. Artinya bukan rumah yang dimiliki, ditempati, ya, rumah yang disewakan, ya, rumah yang dibeli, tidak ditempati tapi untuk investasi, tujuan investasi, itu adalah salah satu yang terkena zakat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah zakat tijarah.